Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata sidqin wa haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahdada bihadiyihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir dan pengurus Yayasan Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat mahal, nikmat yang tidak terhingga nilainya, yaitu nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi kita sudah melaksanakan sholat tahajud. Apakah kita lakukan di masjid ini atau di rumah kita masing-masing? Kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan tentu mudah-mudahan keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, saya tadi di rakaat pertama Ustadz Haris itu, kalau saya tidak salah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di Surat Al-Ahzab mulai ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40, di mana di ayat yang ke-37-nya itu kita akan mendapatkan satu hal yang mungkin tidak kita dapatkan di ayat-ayat yang lain, bahwa itulah satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat yang nama-nama ini orang-orang baik ya, yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran itu kan 25 nabi dan rasul itu nama disebut gitu ya. Kalau Ashabul Kahfi kan nggak disebut nama-namanya kan. Nah, itu ada dua orang soleh, yang satu hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, yang satu sahabat Nabi SAW yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Sahabat itu bernama Zaid bin Harithah. Nanti silakan dicek di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 yang tadi dibaca oleh Ustadz Haris. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha itu. Jadi itu ayat yang terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan seorang sahabiat yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini awalnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka berdua bercerai, Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab. Jadi beliau menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Mungkin kalau kita lihat di buku-buku barat ya, atau buku-buku karangan orientalis, misalnya buku yang dikarang oleh H.R. Gibbs ya, The Muhammadanism misalnya, maka dia mengatakan, wah kurang ajar ini Muhammad menikah dengan anak angkat, mantan istri anak angkatnya gitu. Ya, itu tersebar di mereka. Padahal di situ ada satu hukum yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hukum itu, yaitu status anak angkat. Bahwa status anak angkat itu sama dengan orang lain. Ya, dia boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Kira-kira begitu. Maaf, status anak angkat itu adalah orang lain, sehingga mantan istri anak angkatnya jika ada itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Memang agak berat waktu itu Rasulullah SAW, karena beliau harus mendengarkan opini dari masyarakat Arab jahiliyah gitu ya, tentang wah gimana ini Muhammad ini menikah dengan mantan istri anak angkatnya.
Jadi itu status anak angkat. Kalau dia punya istri, kemudian dia bercerai, maka mantan istrinya itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, ya, ayah angkat dari yang punya istri tersebut ketika dia sudah bercerai. Dan anak angkat itu tidak boleh mewarisi harta dari ayah angkatnya. Sesungguhnya pesan itu yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian melihat ayat itu, dan ini menarik. Inilah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang marhaban ya Ramadan, karena sebentar lagi kita akan puasa, dan saya mengambil tema agar puasa tidak hanya lapar dan dahaga. Saya tidak akan menjelaskan tentang puasa itu bagaimana caranya, puasa itu apa efek positifnya, dampak positifnya, ya, apa yang harus kita lakukan saat berpuasa. Insya Allah kita semua sudah mengetahuinya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bab yang terkait dengan puasa di dalam buku yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali itu. Buku ini namanya adalah Ihya Ulumiddin. Itu ada subbahasan di situ, yaitu Asrarus Shaum, rahasia puasa. Tapi saya tidak ingin bicara soal rahasia-rahasianya. Pada kesempatan ini saya ingin menggabungkan antara puasa itu dengan perilaku. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa supaya puasanya ini benar sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dari sisi tata caranya, tapi dari sisi perilaku yang harus muncul di saat orang itu berpuasa. Karena sekalian, hadis yang berbunyi betapa banyak atau kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Itu karena tidak nyambung antara puasa yang dia kerjakan dengan amalan-amalan yang harus dia lakukan atau amalan-amalan yang harus dia jauhi. Begitu amalan-amalan yang dia lakukan atau amalan-amalan yang harus dia jauhi tidak nyambung dengan puasanya, disitulah puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Memang agak berat gitu ya materi ini, kira-kira pelaksanaannya nanti. Ya, saya awali dengan Imam Al-Ghazali itu membagi kualitas orang yang berpuasa itu ada 3 tuh. Yang pertama adalah puasanya orang awam atau shaumul awam, yaitu puasanya orang-orang yang cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa khusus, ya, puasa khusus. Nah, puasa inilah puasanya orang-orang soleh yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan kemudian yang ketiga adalah puasa super khusus. Jadi bahasa Arabnya itu saumu khususil khusus, ya, puasa super khusus. Dan ini adalah puasanya para anbiya dan mursalin, ya, atau al-muqarrabin begitu ya, orang-orang yang sangat-sangat memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjelaskan yang terakhir, saya ingin menjelaskan yang kedua. Karena barangkali mudah-mudahan di kriteria puasa yang nomor 2 inilah kita bisa melakukannya. Makanya saya ingin membacakan di sini, wa qad dzakara anna shaumal khusus wa huwa shaumus sholihin innama yahsulu bi sittati umur. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa khusus atau puasanya orang-orang soleh itu akan bisa dicapai dengan 6 perkara. Ya, jadi akan bisa dicapai dengan 6 perkara itu. Jadi ini pendapat beliau, ya kan? Tapi saya kira menurut saya cukup penting karena beliau mendetailkan kira-kira seperti itu apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang lain, gitu ya.
Nah sekarang apa 6 perkara itu? Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah ghaddul basar. Ya, menundukkan pandangan. Wa kaffuhu anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu, gitu ya. Dan mencegahnya, artinya mencegah penglihatannya ini, ya, mencegah matanya dari memperluas pandangan kepada setiap yang tercela dan setiap yang dibenci itu. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah menundukkan pandangan dan memperluas, ya, matanya, gitu ya. Jadi mencegahnya, dari memperluas pandangan, memperluas penglihatan kepada apa yang tercela dan kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kulli ma yushghilul qalb wa yulhi an dzikrillahi azza wajal. Dan tidak boleh memperluas pandangannya itu kepada hal-hal yang bisa menyibukkan hati dan melengahkan jiwa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalian, saya kira menurut saya ini bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Jadi pertama-tama orang yang berpuasa itu, ya, harus menundukkan pandangan. Wabil khusus sekali lagi adalah kita yang laki-laki ini. Karena di dalam Al-Quran menundukkan, perintah untuk menundukkan pandangan itu ditujukan kepada kaum lelaki terdahulu, baru kemudian kaum perempuan. Makanya di ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki, kepada kita ini. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, itu yang pertama. Saya terus terang ketika melihat ayat ini, mungkin kita semuanya juga sudah banyak yang membaca ayat itu. Di sini disandingkan antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Karena efek yang paling dahsyat, Bapak Ibu sekalian, dari jelalatnya mata, ya, sekali lagi, efek yang paling dahsyat, efek negatif yang paling dahsyat dari jelalatnya mata itu adalah ke bab yang terkait dengan kemaluan. Ya, kalau orang tidak bisa menundukkan pandangannya, matanya jelalatan, kemudian hanya sampai kepada kristalisasi pemikirannya, dibayang-bayangkan, naudzubillah, gitu ya, dan seterusnya, ya, itu mungkin sampai di situ berdosa dia. Tapi dosanya tidak sampai kepada dosa besar, ya kan? Tapi ketika kemudian naudzubillah min dzalik, apa yang dia lihat, ya, jelalatannya mata ini tentu yang dilihat bukan hal yang baik, kemudian naudzubillah, tsumma naudzubillah, dieksekusi oleh kemaluannya, disitulah dia akan melakukan dosa besar. Dan ini sebabnya kenapa menundukkan pandangan itu disandingkan dengan menjaga kemaluan. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, kira-kira begitu. Ya, ini poin pertama tentang puasa khusus itu. Ya, menundukkan pandangan, ya, dari hal-hal yang tercela dan hal-hal yang dibenci, dan dari apa yang menyibukkan hati dan jiwa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Bapak sekalian? Maknanya salah satunya adalah ketika orang itu tidak bisa menundukkan pandangannya, ketika orang itu matanya jelalatan kemana-mana, maka yang akan terganggu adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira ini catatan buat kita semuanya, yang saya kira tidak ada satupun kita ketika berjalan kemudian kita tidak melihat sesuatu yang haram. Ya, apakah itu kita sengaja ataukah kita tidak sengaja. Di zaman yang sekarang ini kita hidup, Bapak sekalian, godaan pandangan itu luar biasa.
luar biasa banyaknya. Ya, godaan penglihatan itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi yang pertama-tama adalah ghadul basar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'in nadhara an-nadhara. Ya, fa innal ula laka walaysat lakal akhirah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan kamu mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang lain. Karena yang pertama itu untukmu, tapi yang bukan untuk yang kedua atau bukan untuk yang berikutnya. Maksudnya ini adalah ketika kita melihat sesuatu yang haram, na'udzubillah min dzalik, ya, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Kalaupun toh kita terpaksa harus melakukannya, cukupkan sampai di situ. Ojo dipandeng nemen-nemen. Karena begitu dipandang teman-teman seperti itu akan muncul ya syaraf ini, syaraf motorik mata ini ke otak, terkirim ke otak, terkirim ke pikiran kita, dan akhirnya di situ muncullah berbagai macam kemungkinan, khayalan dan fantasi terhadap apa yang dia lihat. Berat, Pak, berat. Ya, berat gitu. Ghadul basar itu yang pertama. Jadi menundukkan pandangan ya terhadap hal-hal yang dilarang dan tercela, dan menundukkan pandangan terhadap apa saja yang menyebabkan orang itu tersibukkan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama gitu ya Bu sekalian. Nah, ini maknanya ya, jangan kalian mengikuti pandangan yang satu dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama bagi kalian tapi tidak untuk pandangan yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, sekalian, hifdzul lisan. Ini agak detail di sini Imam Ghazali gitu ya. Menjaga lisan. Dari mana? Anil hadiyan. Dari bualan-bualan perkataan yang membual, ya, yang tidak bermakna, gak ono gunane dan seterusnya. Ya, namanya juga membual. Nah, membual ini Bapak sekalian itu pintu masuk kepada kebohongan. Ya, membual itu pintu masuk kepada kebohongan. Kemudian yang kedua, wal kadzib, ya, menjaga lisan dari dusta. Wal ghibah, menjaga lisan dari ghibah. Wan namimah, menjaga lisan dari namimah. Namimah itu perkataan-perkataan yang mengandung adu domba. Wal fahsh, ya, perkataan atau menjaga lisan dari perkataan yang keji. Wal jafa, ya, jadi perkataan-perkataan yang keras. Wal khusumah, menjaga perkataan dari menjaga lisan dari perkataan yang mengandung permusuhan. Wal miro, dan menjaga lisan dari perkataan yang mengandung nilai perdebatan yang tidak ada gunanya. Jadi ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada poin yang kedua ini adalah ya, bagi orang-orang yang berpuasa, kalau puasanya itu ingin masuk ke dalam puasa yang khusus tadi itu, maka yang kedua adalah menjaga lisan dari perkataan yang membual, perkataan dusta, perkataan riba, perkataan adu domba, perkataan keji, perkataan keras, perkataan yang mengandung permusuhan, dan perkataan yang mengandung perdebatan yang tidak ada artinya. Ya. Kemudian wa ilzamuhu, ya, anis wa ilzamuhu as-sukuta wa syaghluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Quran. Dan di samping menjaga lisan dari 8 jenis perkataan keji itu, ya kan? Kemudian pada saat yang sama mengharuskannya, maksudnya mengharuskan lisan untuk diam dan menyibukkannya dengan zikrullah serta tilawatul Quran. Fahada saumul lisan, kata Imam Ghazali. Jadi ini adalah puasanya
lisan, puasanya lidah, puasanya mulut kita ini. Ya, dan Bapak sekalian, ini adalah syarat kedua ya tentang orang-orang yang puasanya disebut sebagai puasa khusus. Sebetulnya sekalian, dari sisi teori ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami, tapi begitu kita masuk di lapangan, ya di lapangan kehidupan yang dimana kita ada di dalamnya, disitulah persoalannya. Ya, saya ulang sekali lagi, menjaga lisan dari perkataan membual, dari dusta, dari ghibah, dari namimah, dari perkataan keji, dari perkataan keras, dari perkataan yang mengandung permusuhan, dan dari perkataan yang mengandung perdebatan. Ya, ini sekali lagi ya tidak gampang. 8 jenis perkataan yang tidak boleh dikatakan orang ketika dia sedang berpuasa. Nah, apa yang harus dia lakukan? Wa ilzamuhus sukut. Dia harus bisa mengharuskan lisannya, mewajibkan lisannya, ya kan, dengan zikrullah dan menyibukkannya dengan zikrullah dan tilawah Al-Qur'an. Nah, sekalian, solusi praktis ini ya, dan insya Allah kita semua bisa melakukannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukannya, adalah memperbanyak zikir dan tilawah Al-Qur'an. Karena keluarnya perkataan kita itu hanya dari satu indera kita yang bernama lisan, yang bernama mulut. Begitu yang banyak keluar ini adalah perkataan yang baik, maka secara otomatis perkataan-perkataan jelek itu tidak akan ikut keluar, kira-kira seperti itu. Karena kemampuan orang untuk memproduksi kata-kata sebanyak apapun itu tetap di dalam wilayah keterbatasan. Nah, makanya solusi praktisnya itu tadi, memperbanyak zikrullah dan tilawah Al-Qur'an. Coba kita canangkan ya, kita masih ada waktu beberapa hari ini ya, kita canangkan nanti kira-kira saat puasa nanti kita akan bisa menghatamkan berapa kali ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian minimal kita bisa menghatamkan sekali, supaya cocok dengan status WA kita itu, one day one juz. Jangan sampai itu hanya status yang kita sendiri tidak melakukannya, hanya ingin memberikan pesan kepada orang yang membacanya, oh hebat anak ini, luar biasa, one day one juz gitu ya. Kan sampai kita taruh di profil WA kita atau media-media sosial kita, tidak ada masalah, bagus sekali, ya kan, tidak ada masalah, asalkan tidak kita langgar apa yang sudah kita tetapkan itu. Nah, coba nanti di Ramadan ini Bapak sekalian, coba kita canangkan, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Karena apa? Karena begitu yang kalimat-kalimat thayyibah itu tidak keluar dari mulut kita, maka yang akan keluar adalah kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak thayyibah, yang minimal disebutkan Imam Ghazali di sini 8 jenis perkataan. Ya, ini ada seorang pendapat dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan, khoslatani tufsidani syam. Ada 2 hal yang merusak puasa. Al-ghibatu wal kadhib, ghibah dan dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai, puasa itu benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jika salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfuth, jangan berkata dengan perkataan kotor dan jorok, wala yashab, dan jangan meninggikan suara atau teriak-teriak yang tidak ada gunanya. Fa in sabahu ahadun, jika salah seorang menghinamu ya, atau jika salah seorang mengejekmu, au qatalahu, atau ya jika salah seorang di antara
kamu itu atau salah seorang itu mengejek atau salah seorang itu mengajak berkelahi, falyakul inni mru'un shaimun, saya sedang berpuasa. Sekalian, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai memberikan tips yang sangat-sangat detail, sangat-sangat praktis gitu ya. Puasa itu perisai, maka jika salah seorang berpuasa, ya, jangan dia berkata kotor, jangan dia mengatakan teriakan-teriakan yang tidak ada gunanya. Jika salah seorang mengejek, jika salah seorang mengajak berkelahi, maka katakan aku sedang berpuasa. Ya. Nah, sekalian coba kita lihat poin yang ini. Ya, setelah pertama tadi ghaddzul basar, yang kedua adalah hifdzul lisan dari 8 jenis perkataan ini. 8 jenis perkataan kotor ini mungkin bisa kita tambah, tapi kita tidak bisa menguranginya. Ya, itu poin yang kedua. Nah, ini maknanya ya. Yang ketiga. Nah, ini menurut saya yang lebih sulit lagi gitu ya. Kaffus sam'i anil isgha'i ila kulli makruh. Mencegah telinga ya dari mendengarkan hal-hal yang terlarang. Ya, jadi mencegah kedua telinga kita ini ya dari mendengarkan hal-hal yang terlarang. Yang menarik menurut saya itu ini. Li'anna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u ilaihi. Karena setiap yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Sekali lagi, setiap yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Sehingga kita nggak bisa, aku mek ngrungokno tok kok gak elok ngomong. Itu ya. Kan biasa begitu kan kadang-kadang. Memang kalau dalam hukum pidana kita bisa itu. Pak polisi mohon maaf Pak, saya cuma dengarkan Pak. Saya nggak ikut ngomong Pak. Saya nggak ikut mencela Pak. Kan sekarang ada pasal tentang hal yang menjelekkan orang itu ya. Jadi membuat orang tidak genjenak gitu ya. Itu dia bisa begitu. Mohon maaf Pak polisi, saya tidak ikut mengatakan, saya cuma mendengarkan. Barangkali kita bisa lepas dari hukuman itu. Tapi kalau untuk kaitannya dengan persoalan akhirat, persoalan kaitannya dengan perilaku yang harus dijaga oleh orang-orang yang berpuasa, nggak bisa seperti itu. Saya sekali lagi, inna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u ilaihi. Sesungguhnya setiap yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Saya ya terus terang aja gemeter ketika melihat ini gitu. Jadi misalnya ketika ada orang ghibah gitu, ya, kita mendengarkan, mungkin kita anggap lumayan lah rezeki kuping gitu kan? Kita gitu kan? Nggak bisa begitu. Aku kalau informasi luar biasa ini tentang orang ini, tentang orang itu, ya. Aku mek ngring tok, lumayan rezekine kuping. Ya, enggak bisa begitu. Terus kalian, menurut saya ini yang berat. Ya. Makanya puasanya orang khusus, puasanya orang soleh itu berat. Karena kalau ini semuanya tidak kita lakukan, maka puasa kita itu sama dengan puasanya anak-anak. Saumul awam sama dengan puasa cucu kita yang baru berusia 6 tahun itu. Wis mek sekedar gak mangan gak ngombe. Ya, saya sekali lagi, li anna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u ilaihi. Karena setiap yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Ya, saya melihat tertampar kita semuanya ini. Ya. Walidzalika qarinallahu azza wa jal bainal mustami' wa aqilus sukhth. Itu sebabnya di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara pendengar perkataan yang jelek dengan
pemakan harta yang haram atau pemakan makanan yang haram. Ya. Ini kan maksudnya nek mangan barang sing haram iku kan ono sing mlebu nang ngone weteng gitu ya. Kenyang dan seterusnya. Nah, mendengarkan itu kan sebetulnya kita nggak dapat profit apa-apa. Cuma ada sesuatu yang masuk ke telinga kita. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan keduanya. Faqala ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang ke-42, sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukht. Ini Allah mensifati orang-orang Yahudi itu. Ya. Jadi mereka itu mendengarkan kedustaan dan memakan harta yang haram. Jadi mendengarkan perkataan-perkataan dusta, mendengarkan perkataan-perkataan ghibah dan seterusnya, itu nilainya sama dengan memakan makanan yang haram. Ya, sekali lagi tertampar kita semua ini. Soalnya seringkali kita ini lebih hati-hati untuk tidak memakan halal yang haram daripada berhati-hati untuk tidak mendengarkan hal-hal yang haram. Ya. Baik, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala azza wajal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus sukht. Alangkah seandainya para rahib ya dan para ulama Yahudi itu mencegah umatnya dari perkataan yang mengandung dosa dan dari makan makanan yang haram. Ya. Maka Bapak sekalian, di sini Imam Ghazali menyimpulkan fasukutu 'alal ghibah wa adamul inkari 'ala qailiha haram. Ya, kita boleh setuju boleh tidak dengan pendapat ini. Ya, tapi sebetulnya inilah yang penting menjadi pengetahuan kita tentang kehati-hatian itu. Ya. Diam terhadap orang yang mengatakan ghibah di depan kita dan tidak mengingatkan yang berkata ya, yang melakukan perkataan ghibah itu haram. Kenapa? Kata Allah SWT, innakum idzan mithluhum. Ya. Jadi kalau demikian halnya maka kamu semuanya itu sama dengan mereka. Berat ini, ya. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan ghibah, maka yang dosa itu bukan hanya yang mengatakannya, tapi yang dosa juga yang mendengarkannya. Ya, kenapa? Ya kaidah beliau Imam Ghazali di awal tadi, karena sesuatu yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Ya. Jadi sesuatu yang haram untuk dikatakan, ya, itu juga haram untuk didengarkan. Terus sekalian, ada satu bukan penelitian sih, tapi mungkin watak gitu. Ya kayak kita ini yang sudah kolonial ini ya, bukan lagi milenial, usia kita sudah di atas 40 atau 50 tahun, orang itu semakin tua umurnya, itu semakin banyak memproduksi kata-kata dari mulutnya. Dadi wong iku nek tambah tua, biasanya tambah cerewet. Ya kembali ke masa awal penciptaannya gitu kan, kata Allah di surat Yasin itu. Nah biasanya kalau kemudian tidak bisa menyaring kata-kata yang keluar dari mulutnya, Bapak sekalian, maka ya orang itu biasanya akan melakukan perkataan-perkataan yang tidak benar. Pada saat yang sama, semakin orang itu tua umurnya, sekalian, itu semakin dia ingin untuk didampingi orang lain. Jangan sampai dia kesepian. Ya kan? Nah, didampingi oleh orang lain ini juga bukan hanya sekedar sebuah pendampingan supaya dia tidak sendirian, ya. Tapi supaya dia bisa mengakses apa saja dari yang mendampinginya itu. Apakah dari perkataannya, dari ceritanya dan seterusnya. Gitu ya. Biasanya nek kapan kemudian podo tuone,
iku padha akeh omongi saat ketemu itu. Dan seterusnya. Kalau masih tetap bisa menjaga, alhamdulillah. Bahwa perkataan itu baik, ya menceritakan tentang pengalaman masa lalu. Biyen aku pas no SD ngene, cukup sampai di situ ya, dan seterusnya. Tapi jangan melebar sampai kemana-mana sehingga terjadi timbal balik. Ya, kadang-kadang si A yang ghibah, kadang-kadang si B yang mendengarkan, atau kadang-kadang si B yang ghibah, kadang-kadang si A yang mendengarkan. Jadi dua-dua dosa dilakukan. Sekalian, sekali lagi, ini bukan perkara ringan. Makanya terus terang ya, kalimat ini cukup menghentak kita itu. Li'anna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u ilaihi. Karena setiap yang haram untuk dikatakan, maka itu juga haram untuk didengarkan. Ya, mari kita pegangi kalimat ini tentu dengan berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat ini. Ya, atau di 3 ayat ini, Al-Maidah 42, Al-Maidah 63 dan An-Nisa 140. Jangan sampai kita termasuk di An-Nisa 140 itu. Innakum idzan mithluhum. Nek ngono kon padha wae karo wong iku. Jadi kalian itu sama saja, meskipun hanya sekedar mendengarkan, ya sama saja dengan orang yang memproduksi kata-kata atau kalimat-kalimat ghibah atau kalimat-kalimat kotor tersebut, karena kita menikmatinya dengan pendengaran yang kita miliki. Kita menikmatinya dengan telinga yang kita miliki. Apalagi naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian, ini catatan kritis buat kita semuanya. Kemudian kita memindahkan perkataan ghibah ini kepada orang lain. Ya, jadi ya, terjadilah akumulasi ghibah begitu, sehingga bisa kita lihat di masyarakat kita sering terjadi seperti itu. Bahkan sudah banyak yang masuk ke ranah pengadilan, yaitu tentang memfitnah orang. Sekarang memfitnah orang itu sangat-sangat gampang. Kalau dulu orang kepingin memfitnah orang kepingin jelek-jelekan orang, itu harus didatangi satu persatu. Ya, sekarang ndak usah itu. Cukup dikirim lewat media-media sosial yang kita miliki atau grup-grup WhatsApp yang kita miliki. Sehingga orang jadi marah barangkali dengan apa yang kita kirim itu, meskipun yang kita kirim itu belum tentu benar. Ya, ini yang saya kira penting gitu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tabayun terhadap perkataan itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa berita, membawa perkataan kepada kalian, ya, maka ya tabayyunlah, jelas, cari kejelasannya. Nah, ada satu lagi yang penting Bapak sekalian. Ya, tidak semua perkataan yang kita dengar itu kita butuh penjelasan. Kenapa? Karena nggak ada untungnya dengan perkataan yang kita dengar itu. Gitu loh. Kita juga tidak ada di situ. Kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah, kemudian dilapori oleh seorang guru, ya, Pak Kepala, ini ada guru mengatakan ini. Oh, itu penting kita sebagai kepala sekolah untuk mencari penjelasan. Ya kan? Untuk mencari penjelasan bahwa wah iya nih harus dijelaskan benar atau tidak. Karena kalau benar berarti akan merusak citra sekolah kita, kan begitu kan? Kalau salah ya berarti alhamdulillah dia tidak mengatakan itu. Kepala sekolah butuh untuk memberikan penjelasan itu. Tapi kemudian ada seorang petani, ya, diberitahu ada kepala sekolah yang begini dan seterusnya, harus dia ukur itu. Adakah yang kemudian terkait dengan dia? Karena itu perkataan-perkataan yang masih belum jelas adanya. Makanya kan sering kan kadang-kadang kita mengingatkan orang lain, terus opo pentingnya konweru penjelasan tentang perkataan itu? Apa pentingnya?
kamu harus tahu tentang penjelasan ini itu dan seterusnya. Kan nggak ada hubungannya sama kamu. Ya kan? Kan kadang-kadang kita perlu mengingatkan orang untuk itu atau mengingatkan diri kita sendiri untuk itu. Apa pentingnya kita mendapatkan penjelasan dari sebuah statement yang belum jelas benarnya, sementara statement itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Li'anna kullama haruma qauluhu harumal isra'u ilaihi. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan, maka itu juga haram didengarkan. Terus kalian, ya, na'udzubillah min dzalik, kalau ini kita anggap sebagai sebuah dosa dan kesalahan, dan memang ini adalah dosa dan kesalahan, kalau sampai kita melakukan itu, ini berlaku kepada siapa saja. Oh, iku anu Pak, kanggo wong-wong awam. Ndak. Ini juga berlaku buat ustadz, buat kiai, buat ulama, ya kan? Yang hal-hal seperti ini akan terjadi itu. Dalam situasi hidup yang penuh dengan kompetisi yang kita hadapi sekarang ini, penuh dengan persaingan yang kita hadapi sekarang ini, Bapak sekalian, maka munculnya perkataan-perkataan yang dusta, ya, itu akan gampang diakses oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawannya, menjatuhkan pesaingnya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira Pak Haji Hilmi Reza faham ini. Bagaimana persaingan bisnis itu, sekalian, itu akan mengantarkan produktivitas orang untuk mengatakan perkataan-perkataan yang jelek dalam rangka mendowngrade, ya kan, lawan bisnisnya kalau itu dianggap lawan. Mendowngrade kompetitornya. Nah, wabil khusus ketika puasa. Ya kan, ketika puasa. Itu yang ketiga itu. Ini maknanya ya, menahan diri dari mendengarkan yang terlarang karena setiap yang haram diucapkan juga haram untuk didengar itu. Ya. Baik, yang keempat. Kaffu baqiyatil jawarihi anil athami minal yadi warrijli anil makarih wa kafful batni anis syubuhati waqtal iftar, maaf ya. Ya, ini lebih berat lagi juga karena ini menyangkut indera-indera yang lain. Mencegah ya indera-indera lainnya ya dari dosa. Ya, di mana indera-indera itu mulai dari tangan dan kaki, dari hal-hal yang jadi mulai dari tangan ya yang ada di atas ini sampai dengan kaki ini ya, itu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan lisan ya, sudah disebutkan penglihatan. Ya, sudah disebutkan lisan, sudah disebutkan penglihatan, dan sudah disebutkan pendengaran. Kan sebetulnya sekalian, ini saya tidak tahu persis ya. Jadi yang paling gampang orang melakukan kesalahan itu kan di tiga indera ini. Ya, sekali lagi, orang gampang melakukan kesalahan itu di tiga indera ini. Pertama mata, kedua lisan, dan ketiga telinga. Sebagaimana dari tiga indera inilah orang bisa memproduksi banyak kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran didetailkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mata. Ya, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu diteguhkan, dan bagaimana bumi ini dihamparkan. Ya kan? Dan telinga. Ya, banyak kita jumpai ayat-ayat tentang mengkondisikan telinga supaya hanya mendengarkan yang baik. Ya. Jadi alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ulul albab itu adalah orang yang mendengarkan perkataan-perkataan dan kemudian hanya melaksanakan apa yang baik dari apa yang dia dengarkan. Dan seterusnya. Ya, apalagi lisan, banyak sekali ya pengkondisian lisan ini untuk hanya mengatakan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw
liyasmut. Kita sudah hafal hadis ya, hadis ini. Nah, yang keempat itu kan yang tiga tadi kan itu kan menjaga indera-indera lainnya mulai dari tangan sampai dengan kaki untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Wa kafful batni anis syubhati waqtal iftar, dan menjaga perut dari memakan hal-hal yang syubhat saat berbuka puasa. Ya, artinya kalau yang syubhat saja itu tidak boleh dimakan saat berbuka puasa, apalagi yang haram. Ah, sekalian, kita lihat perkataan beliau ini seterusnya. Fala makna lis-saumi wa huwal kaffu anit ta'amil halal tsummal iftaru alal haram. Tidak ada artinya orang itu ketika berpuasa, di mana ketika berpuasa itu dia mencegah untuk tidak makan makanan yang halal. Kan ketika kita puasa ini kan makanan yang halal pun tidak kita makan kan, karena kita sedang berpuasa. Jadi saya ulang sekali lagi, tidak ada gunanya orang yang berpuasa, di mana ketika puasa dia bisa mencegah untuk tidak makan makanan yang halal, tsummal iftaru alal haram, tapi kemudian dia iftar, dia berbuka dengan yang haram. Ya, jadi nggak ada gunanya seharian penuh dia menahan diri, tidak makan, bahkan makanan halal sekalipun. Mengapa? Dia sedang berpuasa. Tapi kemudian ketika berbuka, dia berbuka dengan makanan yang haram. Ya, nggak ada gunanya itu. Kata beliau, famithalu hadas shaimi mithalu man yabni qasran wa yahdimu misron. Gitu ya. Karena sekalian, perumpamaan orang seperti ini itu seperti orang yang membangun gedung tapi menghancurkan kota. Ya, jadi gedung dibangun tapi kemudian kota itu dihancurkan. Istana dibangun tapi kemudian kota itu dihancurkan. Apa maknanya ini? Maknanya adalah apa gunanya istana? Apa gunanya ada orang pemimpin tapi kemudian tidak ada yang dipimpin? Ya, apa gunanya sebuah kepemimpinan tapi kemudian tidak ada wilayah? Itu diumpamakan oleh beliau, ya pengarang buku ini, itu seperti orang yang berpuasa menahan diri seharian dari makanan-makanan yang halal tapi kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Nah, ini sekalian, penting berikutnya ini juga. Fa inna ta'amal halal innama yadhurru bikasratihi la binau'ihi. Sesungguhnya makanan halal ya itu berbahaya karena banyaknya, bukan karena jenisnya. Ya, makanan halal yang kita makan ini itu berbahaya karena banyaknya, bukan karena jenisnya. Makanya Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Ya, jadi yang tahu tentang kadar yang masuk ke dalam perut kita ini itu kita sendiri. Itu sebabnya ketika orang itu terkena penyakit obesitas, Bapak sekalian, ya menyembuhkannya itu nggak gampang. Ya, menyembuhkannya tidak gampang. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya makanan yang halal itu yang membahayakan itu karena banyaknya, bukan karena jenisnya. Jenisnya halal. Ya. Tapi karena banyak itulah yang dia konsumsi sehingga kemudian menjadi berbahaya. Fasaumu litaklilihi, kata beliau. Maka puasa itu untuk menguranginya. Itu makanan halal ya. Wal haramu summun muhlikun liddin. Sementara yang haram itu racun yang akan menghancurkan eksistensi keagamaan seseorang. Bapak sekalian, eksistensi keagamaan seseorang itu ditentukan dua hal. Apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, sekalian, kalau ada orang melaksanakan perintah, tapi pada saat yang sama melanggar aturan, melanggar larangan, ya, maka itu juga akan menghancurkan agamanya.
Sama ketika orang meninggalkan yang haram, ya, tapi kemudian pada saat yang sama juga meninggalkan kewajiban, itu juga menghancurkan eksistensi agamanya. Kan sebetulnya ya cara kita beragama ini kan gampang gitu ya. Yang sering kita dengarkan lewat khutbah-khutbah Jumat itu ya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dua ini satu paket. Satu kita tinggalkan, satu kita tidak patuhi, ya, maka itu akan menghancurkan bangunan keagamaan yang ada di dalam diri kita. Saya sekali lagi, wal haramu summun muhlikun liddin. Haram, perkara haram itu Bapak sekalian akan menghancurkan eksistensi agama seseorang. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu. Dan perkara yang halal atau makanan yang halal itu akan menjadi obat yang bermanfaat manakala dikonsumsi secukupnya. Ya, gitu. Jadi kalau orang meninggalkan makanan yang haram tapi pada saat yang sama mengkonsumsi yang halal berlebihan, itu padha wae, kira-kira begitu. Ya, mengkonsumsi yang halal berlebihan, itu padha wae. Karena ayatnya itu tadi itu, wa yadhurru katsiruhu, dan membahayakan banyaknya, wa qasdus saumi taqliluhu. Sementara maksud dari berpuasa itu adalah mempersedikit makanan yang masuk ke dalam perut kita gitu ya. Nah ini Bapak sekalian, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini sudah sering kita dengarkan hadis ini, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal jum'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali gitu ya, kecuali lapar dan dahaga. Riwayat Imam Ahmad. Beliau menyampaikan tentang 3 pendapat yang terkait dengan hadis itu. Pendapat pertama, yang dimaksud hadis itu adalah huwallazi yuftiru alal haram. Yang dimaksud hadis itu adalah orang yang berbuka dengan makanan haram. Maka ketika dia berbuka dengan makanan haram, statusnya orang itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum'i wal atash. Ya, ini kita lihat, kita semuanya ini ketika kita berbuka gitu ya. Kemudian pendapat kedua, wa huwal ladzi yumsiku anit ta'amil halal wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibah. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jiwal atas itu adalah orang yang berpegang untuk tidak makan makanan yang halal saat berpuasa, wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibah, tapi dia membatalkan puasanya dengan makan daging manusia. Dengan cara apa? Dengan cara riba. Karena status orang riba itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Menakutkan sekalian ya. Jadi orang riba itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi itu wakila. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, huwallazi la yahfadzu jawarihahu anil atham. Ini mungkin sudah kita ketahui semuanya pendapat yang ketiga itu. Yang dimaksud dengan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, itu adalah orang yang tidak menjaga panca inderanya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Nah, kita lihat 3 ini di kita gitu ya, terkait dengan poin yang keempat tadi itu. Ya. Maaf mungkin agak lama sedikit ya. Yang berikutnya yang kelima. Ya, ini juga penting gitu ya. Anla yastaktsira minat ta'amil halal waqtal iftar. Jadi tidak memperbanyak makanan halal saat berbuka. Ya, saat berbuka. Jadi istilahnya jangan sampai kita berpuasa itu balas dendam atas seharian yang kita lapar sehingga semuanya kemudian seolah-olah bisa masuk ke dalam perut kita itu. Ya. Itu bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Karena apa? Ya, dengan apa? Dengan memenuhi semua ronggamu memenuhi semua
wilayah perutnya. Jadi yang kelima, ciri puasanya orang soleh itu adalah tidak memperbanyak makanan halal saat berbuka. Ya, yang kemudian memenuhi perutnya gitu. Ini ada hadis Imam An-Nasai ya, sekalian dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin." Tidak ada wadah yang paling jelek ya, yang dipenuhi oleh anak Adam daripada perutnya. Artinya perut itu adalah wadah paling jelek ya, sekalian yang kita isi itu. Bihasbi ibnu Adama ya akalat yukminu solbahu. Oleh karena itu cukuplah anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Ya, waduh Pak, gak iso Pak gitu ya. Jadi cuma beberapa suapan. It's okay, di sini begitu hadisnya. Tapi fa in kana la mahala, jika tidak seperti itu, maka aturlah perut itu dengan 3 hal ini. Fathuluthun li ta'amihi. Sepertiga untuk makannya. Ya kan? Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga untuk minumnya. Wa thuluthun li nafasihi. Dan sepertiga untuk udara, untuk nafasnya. Ya. Inilah ya kira-kira tata cara makan. Dan yang mengetahui itu kita semuanya. Ya, yang mengetahui itu kita semuanya gitu. Wah, kok kakek ngombe aku buka sampai kelempokan dan seterusnya gitu ya. Atau makanan wah kakek makan nih, begitu terlalu banyak makanan ya yang masuk ke dalam perutnya, begitu sholat itu perutnya banyak bunyi-bunyian yang keluar di situ. Ya, tuh. Ya apalagi kemudian dia keliru makan misalnya. Makanan yang mestinya dia tidak makan, entah kepedesan atau apa dan seterusnya. Terus sekalian saya melihat Imam Ghazali ini sampai bab detail seperti itu tadi bahas gitu ya. Wa kaifa yustafatu minas shaumi qawhrun a'tuwillah wa kasri syahwa idza tadarakas shaimu inda fitrihi ma fatahu dhahwatan harihi. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu akan bisa menghancurkan musuh Allah dengan puasanya atau bisa mengekang hawa nafsu jika ya tadarakas shaimu inda fitrihi ma fatahu dhahwatan harihi. Jika seorang yang berpuasa itu makan banyak makanan untuk mengganti seharian ketika dia tidak makan. Farubama yazitu alaihi fi alwanit ta'am. Ini teknis banget gitu ya. Bahkan mungkin dia menambahnya dengan berbagai macam jenis makanan. Hatta stamarrat adatu min bi an tudakhkhara jami'al atimati li Ramadan. Sampai kemudian muncullah tradisi untuk menumpuk makanan sebanyak-banyaknya ketika Ramadan. Ya, saya ringkas sekalian, sehingga dia makan makanan halal di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak dibanding ketika dia tidak di bulan Ramadan. Kita tanyakan ini, gitu ya. Jangan-jangan makanan yang kita konsumsi di bulan Ramadan ini justru lebih banyak di luar bulan Ramadan. Kecuali jika kita menumpuk makanan itu dan seterusnya, itu juga dalam rangka kita memberi berbuka kepada orang lain, bukan untuk kita konsumsi sendiri. Itu ya. Ini Bapak sekalian. Yang keenam. Ini yang saya kira poin yang menjadi ending dari semuanya ini ya. An yakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Setelah berbuka, hendaklah hatinya merasa menggantung dan gelisah antara cemas dan harap, apakah ia tidak tahu apakah puasanya itu diterima dan karenanya dia termasuk para muqarrabin, atau ditolak yang karenanya dia termasuk golongan orang-orang yang dibenci. Saya pernah menyampaikan materi ini Bapak sekalian di Ahad pagi saat akhir tahun kalau tidak salah. Ciri orang yang ibadahnya diterima itu adalah orang yang khawatir ibadahnya tidak diterima. Saya ulang sekali lagi, ya, ciri orang yang ibadahnya diterima yaitu orang yang khawatir ibadahnya tidak diterima. Ya, ini. Jadi ketika kita berbuka atau setelah berbuka atau setelah hari raya itu cemas dia,
takut dia, berharap dia, posoku ki kira-kira diterima apa enggak. Ya. Jarang kan kita merasakan itu kan? Ya, puasa kita ini diterima atau tidak. Dan itu ada ayatnya. Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ya, dengan hati yang takut. Ya, dan bahwa mereka kepada Tuhan mereka dikembalikan. Maknanya kurang nih. Terkait dengan hadis ini, Aisyah bertanya pada Rasulullah, Rasul, apakah mereka itu orang yang dahulunya minum khamar atau orang yang mencuri? Kenapa mereka ketakutan padahal mereka sudah melakukan banyak kebaikan? Ya, apakah karena dulunya mereka ini orang-orang yang minum khamar atau mencuri? Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq. Bukan, wahai putri As-Siddiq. Maksudnya putri Abu Bakar. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Bukan, wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, lalu dibarengi rasa takut sekiranya amalannya itu tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dan berlomba-lomba kepada kebaikan. Karena ketika orang itu khawatir ibadahnya tidak diterima, ya, maka pasti orang ini akan memperbanyak amalan-amalan baik. Barangkali dari amalan-amalan baiknya itu bisa diterima. Begitu orang sudah merasa amalnya diterima, biasanya setak orang di situ itu, berhenti beramal baik. Kenapa? Soale wis ngerasa kuwareken ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.